Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, alhamdulillah, sekarang kita masuk pada kitab yang baru atau pembahasan yang baru, yaitu Kitabus Shalah. Di awal pembahasan di halaman 45, beliau penyusun kitab Syekh Sa'ad bin Salman memulai dengan dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat, ya. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun." Ya. Qala Sa'di, Syekh Sa'di mengatakan, "Ai wa amarona an nuqimas sholata bi arkaniha wa syurutiha wa sunaniha wa mukammilatiha." Nah, wa aqimus shalah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan salat, ya, dengan rukun-rukunnya, ya, dengan melaksanakan rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnah dan penyempurna salat, ya. Rukun-rukun nanti kita akan pelajari, syarat-syaratnya juga, sunnah-sunnahnya apa, kemudian apa saja yang menjadi penyempurna salat, ya. Di antaranya adalah tumaninah, khusyuk dan yang semisalnya. Kemudian qauluhu, atau firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, adalah bi fi'li ma amara bihi, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, wajtinabi ma anhunaha, dan menjauhi apa yang Allah larang, ya. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada dialah kalian akan dikumpulkan. Ai tujma'una liyaumil qiyamah, yaitu kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Fayujazikum bi a'malikum khairiha wa syarriha, dan kalian akan dibalas, ya, atau Allah akan membalas amalan kalian, baik itu amalan yang buruk ataupun amalan kebaikan. Kemudian ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, sudah hafal semua pada surat Al-Bayyinah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala khassas salata waz zakata bidzikri wa annahuma dakhilani fi qoulihi liya'budullaha mukhlishin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat dan zakat pada ayat ini. Lihat di sini, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, ma'a annahuma, bersamaan dengan itu, ya, walaupun salat dan zakat masuk ke dalam keumuman firman-Nya, yaitu yang pertama ini, liya'budullah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sudah disebutkan ibadah di sini, tapi Allah mengkhususkan penyebutan salat dan juga zakat, ya. Kenapa disebutkan keduanya? Li fadlihima wa syarafihima, karena kemuliaan atau keutamaan dua ibadah ini dan kemuliaannya. Wa kaunihima al ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id-din, ya. Dan juga karena keberadaan, ya, dua ibadah ini, salat dan zakat, merupakan ibadah, ya, yang barang siapa melaksanakan keduanya, maka dia telah melaksanakan semua syariat agama, yaitu agama Islam, ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apabila seseorang, ya, telah melaksanakan kedua ibadah ini, berarti dia telah melaksanakan semua syariat yang dibebankan kepada seorang mukallaf, kepada seorang manusia. Nah, karena syariat agama ini, ya, fokus kepada dua hal, yaitu hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, dan yang kedua adalah hubungan dia dengan sesama makhluk, ya, sesama manusia, ya. Dalam kaitannya hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hablum minallah, ya, maka di sini dari dua ibadah ini adalah terdapat pada salat, ya. Salat di sini, ya, adalah hubungan atau suatu ibadah
yang kaitannya antara hubungan Allah dan dengan manusia atau dengan makhluknya. Sedangkan hubungan sesama manusia, sesama makhluk ada pada zakat ya. Zakat di sini ya, seorang manusia yang dia mampu, seorang mukallaf yang dia punya banyak harta, kelebihan harta, dia berikan kepada sesama makhluknya untuk bisa menunaikan hak ataupun kewajiban masing-masing setiap manusia. Nah, kemudian bab yang pertama di dalam kitab ini adalah babul adzan. Qala Allah Ta'ala, wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Syahsadi mengatakan kadzalika ma kana 'alaihil musyrikun wal kuffar. Ya, kita lihat dari atas di ayat di atas, apabila kalian hendak menyeru kepada solat, ya, mengajak untuk solat, ittakhaduha huzwan wa la'iba. Mereka kaum musyrikin, kaum kafir, orang-orang kafir menjadikan seruan itu sebagai candaan, ya, sebagai cemoohan. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itu karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal. Nah, kadzalika ma kana 'alaihil musyrikun wal kuffar mukhalifuna lil muslimin. Beginilah bagaimana keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menyelisihi kaum muslimin min qadhihim fi dinil muslimin, ya, berupa ya celaan mereka terhadap agama kaum muslimin, wattikhadihim iyyahu huzwan wa la'iba, dan ya, mereka menjadikan agama kaum muslimin sebagai bahan candaan, cemoohan, wahtiqarihi wastisgharihi, dan mereka menghina ihtiqar, ya, menghina wastisghar, ya, merendahkan agama kaum muslimin, khususan as-shalah, ya, terlebih khusus lagi pada masalah salat, allati hiya adharu sya'airil muslimin, yang mana salat adalah termasuk syiar agama kaum muslimin yang paling nampak, yang paling menonjol, wa ajallu ibadatihim, dan ibadah kaum muslimin yang paling mulia, ya. Kita tahu sendiri salat adalah ya ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, innahum idza nadaw ilaiha ittakhaduha huzwan wa la'iba, dan bahwasanya apabila mereka menyeru, ya, kaum muslimin menyeru, mengajak untuk salat, ya, ittakhaduha huzwa, ya, mereka kaum muslimin menjadikan seruan itu sebagai candaan, sebagai cemoohan, ya, wadzalika li'adami aqlihim wa lijahlihimul 'azim, ya, itu karena mereka itu tidak punya akal dan karena mereka itu sangatlah bodoh. Wa illa falau kana lahum uqul, ya, kalau tidak, seandainya mereka itu punya akal yang dipakai, la khada'u laha, niscaya mereka akan patuh, ya, tunduk terhadap seruan tersebut. Wala alimu annaha akbaru min jami'il fadail, ya, dan mereka akan mengetahui bahwasanya salat ini adalah kebaikan yang paling besar dari semua kebaikan, allati tattasif bihan nufus, yang disifati oleh diri kita, oleh jiwa-jiwa. Baik, ini allati di sini adalah fadail, ya, kebaikan-kebaikan yang disifati oleh jiwa, ya. Jadi misalnya ini kita jelaskan yang ini, ya. Jadi misalnya seseorang atau jiwa kita menganggap memberikan harta yang banyak, bersedekah, wakaf 1 hektar tanah, itu kan adalah suatu kebaikan, ya. Wakafkan uang 1 miliar untuk masjid, ya, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok, itu adalah suatu kebaikan. Tapi lebih besar dari itu semua adalah ibadah salat, ya, annaha akbar min jamil fadail, ya. Salat ini lebih besar dari apapun, dari ibadah apapun, ya, walaupun jiwa-jiwa kita ya, menganggap ibadah itu, ya, suatu kebaikan itu, ya, baik, tapi yang lebih baik adalah salat. Nah,
Kemudian ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Nah, ini ayat tentang seruan pada hari Jumat. Qala Sa'di masyru'atun nida yaumil jum'ah wa ghairiha. Ya, disyaratkannya adzan pada hari Jumat dan hari selainnya. Lianna taqyida bi yaumil jum'ah dalilun ala anna hunaka nidaan li baqiyatis shalawatil khams. Karena ya, pengkhususan hari Jumat ya, di dalam ayat ini berarti ini menunjukkan ya, dalil menunjukkan bahwasanya di sana ya ada panggilan-panggilan yang lain, seruan-seruan yang lain untuk 5 sholat waktu sisanya ya, kama qala ta'ala wa idza nadaitum ila shalah ya, sebagaimana pada firman Allah pada ayat di atas ya, apabila kalian menyeru kepada salat ya, kepada salat ya, apabila di hari Jumat ya diserukan ya ada adzan, maka alangkah lebih utamanya lagi untuk salat-salat yang selain salat Jumat ya. Dalilnya kan sama nada, ini juga nudia, sama dari kata nada, memanggil, menyeru. Nah, kemudian satu lagi bab syurutus shalah, yaitu syarat-syarat salat. Nah, syarat yang pertama faslun fit taharati minal hadas, yaitu syarat harus suci dari hadas ya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu. Dan ini ayat sudah kita pernah bahas pada babul wudu atau bab sifatil wudu, bab tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sa'di Syekh Sa'di mengatakan hadhihi ayatun 'azimatun qad ishtamalat 'ala ahkamin katsiratin nadhkuru minha. Nah, beliau sebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama isyaratut taharah li sihhatis shalah, yaitu disyaratkannya suci untuk sahnya salat. Ya annallaha amara biha indal qiyami ilaiha, karena Allah memerintahkan bersuci ketika hendak mau melaksanakan salat. Wal aslu fil amri al wujub, dan hukum asal untuk perintah ya pada suatu perintah adalah wajib. Di sini kan perintahkan wa idza faghsilu, di sini kan kalimatnya dalam bentuk perintah, maka hukum asal dalam perintah ya, baik itu dalam dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah wajib ya, wajib ya. Berbeda dengan larangan ya, wan nahyu al aslu fin nahyi ya, hukum asal pada larangan itu apa? At-tahrim, yaitu pengharaman, haram ya, enggak boleh lakukan ini, berarti perbuatan tersebut haram. Atau misalnya perintah ya, lakukan ini, maka ini perbuatan tersebut adalah hukumnya wajib. Kemudian wa anna taharata la tajibu bi dukhulil waqti wa innama tajibu inda iradatis shalah, dan bahwasanya bersuci itu tidak wajib dengan masuknya waktu salat ya, misalnya adzan salat duhur, maka ini menunjukkan sudah masuk waktu salat, tapi tidak wajib ya, dia tidak wajib untuk bersuci ketika masuk waktu salat. Tapi kapan dia wajib bersuci? Wa innama tajibu inda iradatis shalah, dia wajib bersuci ketika mau melaksanakan salat ya. Misalnya lagi di sekolah ya, adzannya 11:30 ya. Sementara salatnya di pondok nanti 12:30 misalnya, maka wudunya nanti saja, bersucinya nanti saja boleh ya, enggak mesti ketika adzan langsung harus bersuci, enggak wajib. Nah, kemudian wa anna kullama yutlaqu alaihi ismus shalah ya, dan setiap apa saja ya yang disebutkan dengan umum ya, atau setiap apa yang lafaz salat ini disebutkan secara umum, maka mencakup salat
salat wajib, salat sunnah, dan salat yang hukumnya fardu kifayah seperti salat jenazah tusyaratu lahu taharah. Maka untuk salat ini semua, baik yang wajib maupun yang sunnah maupun fardu kifayah, disyaratkan harus taharah. Hatta sujud al-mujarrad, ya, bahkan sampai hanya sujud, ya, hanya sujud inda kasirin minal ulama, ya, dari menurut kebanyakan para ulama, mereka berpendapat sujud yang mujarrad, ya, contohnya sujud mujarrad di sini ada sujud tilawah dan ada sujud syukur, ya. Ini dinamakan sujud mujarrad karena ya dia hanya sujud, ya, tidak melakukan gerakan-gerakan salat yang lain, ya. Bahkan sujud seperti ini harus, ya, disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam.